Nah ini ya, buah tomatnya rapat sekali. Assalamualaikum sahabat petani. Kali ini saya akan coba mereview kebun cabai tumpang sari dengan tomat di lahan kurang lebih 1.200 meter persegi. Dan ini adalah jenis cabai red sable. Jenis cabai red sable. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa masa sekarang ini banyak sekali informasi petani yang membudidayakan tanaman cabai mengalami kegagalan karena cuaca yang sangat ekstrim. Bahkan di daerah kami ini kadang hujan dari jam 11 siang sampai jam 11 siang lagi, teman-teman. Jadi memang cuacanya sedang cukup lumayan ekstrim dan ini jadi tantangan tersendiri untuk petani cabai. Tapi untuk jenis cabai red sable ini bisa teman-teman lihat. Kita coba lihat lebih dekat. Untuk jenis cabai red sable, alhamdulillah ini bisa sampai di tahap di usia sekarang ini sekitar umur 2,5 bulan. Ini sudah mulai nampak buahnya dan alhamdulillah ini bisa bertahan. Apakah memang jenis cabainya yang tahan terhadap cuaca ekstrim dan juga penyakit, atau memang perawatannya? Nah, nanti kita akan ngobrol-ngobrol ini sama Cak Dul selaku pemilik kebun. Bagaimana cara perawatannya sehingga bisa bertahan di tengah gempuran cuaca ekstrim ini. Dan ini teman-teman ya, bisa dilihat cabenya cukup bagus dan buahnya sangat lebat. Mudah-mudahan ini nanti bisa sampai finish. Ini tanaman cabai umur 2,5 bulan ya, Cak ya? Iya, kurang lebihnya 2,5 bulan. 2,5 bulan. Cak, ini kan banyak orang yang gagal ini nanam cabai. Tapi saya lihat punya Cak Dul ini cukup bagus, bisa bertahan. Ini Ya, resepnya apa, Cak? Bisa bertahan sampai saat ini nih. sebenarnya resepnya itu tidak perlu muluk-muluk masalah obat-obatan, masalah apa? Masalah kuhenya juga dasaran. Hmm, Yang dipentingkan itu kestabilan sebenarnya. Dari segi obat-obatan juga stabil, tidak boleh berlebihan. gitu Itu ya. intinya. Dan apa namanya? Untuk penyemprotan itu harus stabil juga, tidak Rutin boleh ya. terlalu lama. Maksudnya itu kalau untuk apa namanya kestabilan itu harus 2 hari 3 hari itu udah paling lambat penyemprotannya, itu tidak boleh lebih Oh, gitu ya. sebenarnya. Ya silahkan aja bagi teman-teman yang mau nyemprot 5 hari sekali, seminggu sekali, ya tidak masalah sebenarnya. Tapi Hmm, apa namanya ketahanannya mungkin ya kurang kalau bagi saya, tapi seperti itu. ya 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 ya. Kalau tomatnya ini jenis apa, Cak ini? Nah, kalau tomatnya jenis serpo. Servo ya. Iya. Ah, ini teman-teman, mantap bener ini tomatnya. Ini tomat servo. Ini udah pernah panen tomatnya? Udah panen 1 kali. Udah 1 kali Ya, petik ya? 1 kali petik. 1 kali petik. Oke, Cak, ini kalau untuk perawatan cabenya, Cak, ini kemarin pupuk dasarnya apa aja sih yang dipakai? Pupuk dasarnya itu ya kalau kata orangnya serintil, ya tai kambing, Tai kambing, kohe sama kambing, ya. sama ya kuhe, tai ayam. Dicampur ya? Ya dicampur dan Mm-mm, ada kimianya juga. mm-mm. Terus untuk pengocorannya ini udah berapa kali kocor? Ini sebenarnya ya nanti bisa percaya atau tidak percaya sama teman-teman semuanya. Oh, Ini kalau masalah pengocoran ini dari awal tanam sampai sekarang itu baru 2 kali. ini baru 2 kali kocor. Iya, baru 2 kali kocor. Iya. Apa mungkin karena penggunaan pupuk dasarnya yang banyak ya, Cak ya? Ya kurang lebihnya mungkin ya juga. Ini kalau pupuk dasarnya ya nggak banyak-banyak juga sih. Mungkin satu rantai itu kurang lebihnya ya 20 karung sebenarnya ini. Nggak banyak juga.
Per rantai 20 Iya, karung sekitar 20 kohenya. karung kohenya itu. Ya, terus pupuk kimianya Ya, kimianya nih keseluruhannya ini selebar kurang lebih 1000 meter persegi ini sekitar cuma 50 kilo. 50 kilo ya. Iya, NPK ya? iya, NPK Mutiara. NPK. Oke. Nah, ini ya. Buah tomatnya rapat sekali. Tandanannya ini cukup rapat, bertumpuk-tumpuk malah teman-teman ini. Nah, ini. Nah, ini teman-teman, selain tanaman cabenya normal, bagus, tomatnya juga cukup lebat ini. Jenis servo. Jadi tumpang sari cabai dengan tomat ini bisa jadi pilihan alternatif untuk teman-teman yang membudidayakan tanaman cabai. Karena dalam budidaya cabai pasti kita menggunakan lanjaran. Nah, jadi penanaman tomatnya itu bisa di setiap lanjaran. Artinya di sini kita memanfaatkan lanjaran itu daripada kosong. Dengan sedikit tambahan modal, tapi kita bisa melakukan tumpang sari. Jadi kita bisa melakukan satu tumpang sari atau bisa lebih, sehingga harapan hasilnya itu lebih banyak. Artinya tidak hanya dari satu jenis tanaman saja. Ini kan posisi sekarang cuaca ekstrim ya, tapi saya lihat di sini nggak ada yang rontok. Nggak ada buah yang rontok, bunga-bunga pun rontoknya ya masih batas normal tuh. Jarang sekali yang rontok. Ini rahasianya apa, Cak? Rahasianya itu ya cuman harus mengurangi nitrogennya itu. Kandungan nitrogennya Kandungan dikurangi nitrogennya ya. dikurangi. Oh, oke. Terus Apalagi eh, dan juga harus ada apa tambahan kalsiumnya itu untuk penyemprotan dan untuk pengocoran juga. oh iya ya. Jadi kalau untuk penyemprotan itu pakai kalsium cair itu ya, Cak ya? Iya, kalsium cair. Kalsium cair ya. Iya, kalsium cair. Heeh. Jadi itu teman-teman, untuk mengurangi tingkat kerontokan di saat cuaca ekstrim, kita bisa gunakan pupuk NPK dengan kandungan N yang lebih rendah. Kemudian kita bisa tambahkan pupuk kalsium ya, unsur kalsium pada pupuk itu bisa disemprotkan dengan menggunakan kalsium cair atau secara dikocorkan bersamaan dengan pengocoran pupuknya. Cak, ini sebelumnya pernah tanam cabai jenis red sable ini apa belum, Cak? Udah sebelumnya, malah lebih lebat daripada ini sebelumnya. Lebih bagus ya Iya, sebelumnya lebih ya, bagus. Ini hitung-hitung masih standaran aja, ini nggak lebat. karena faktor cuaca itu Iya, mungkin ya. betul cuaca. Nah, ini teman-teman buahnya. Mantap. Kalau postur tanamannya emang setinggi ini, Cak? Apa lebih tinggi lagi biasanya? Tidak tinggi benar. Kalau red sable itu paling sekitar 1,5 meter itu normalnya. Normal 1,5 meter, tapi biasanya 1 meter itulah tingginya. Bisa 1,5 meter ya? Iya, bisa 1,5 meter. Oh, iya iya ya. Cak, kalau jenis cabai red sable ini kan CMK ya? Jenis cabai merah keriting ini kan ya? Iya, jenisnya itu tuh, tapi bukan keritingnya, tapi termasuk masuk ke keriting dia. Cabai merah keriting. Coba kita lihat buah pertamanya seperti apa coba. Ini udah ada yang merah ini ya. Iya nih, ada merah, mulai merah-merah sepotong. Nah, ini teman-teman, buah pertamanya juga sudah kecil karena ini jenis cabai merah keriting ya. Nah, segini lah ukurannya.
Dan biasanya memang jenis cabai merah keriting ini beda dengan, dari sisi harga biasanya beda dengan cabai umumnya yang tidak termasuk dalam CMK ini di pasarannya. Saya ambil satu ya Cak ya. Ya, ya, ya. Coba kita lihat ya teman-teman. Nah ini ramping dia ya. Iya, ramping. Dia ramping 15 cm, 17 cm panjangnya. itu. Oke, sip, mantap. Nah ini ya teman-teman, kita lihat pucuknya bagus sekali, pertumbuhannya tidak keriting, tidak kuning, dan masih keluar pucuk-pucuk muda ini. Artinya pertumbuhan cabai ini tergolong normal dan bakal buahnya cukup rapat. Coba kita lihat ke bagian dalam. Nah itu ya, mantap. Cabai red sable tumpang sari dengan tomat servo ya Cak ya. Ya, tomat servo. Tomat servo. Oke, itu tadi teman-teman bincang-bincang kita dengan Cak Dul, salah satu petani cabai Lampung Barat. Mudah-mudahan dari bincang-bincang kami bisa jadi gambaran buat teman-teman yang akan membudidayakan tanaman cabai dan sekaligus buat teman-teman yang ingin melakukan tumpang sari cabai dengan tomat. Jadi dari obrolan yang sudah kita bahas tadi ada beberapa kesimpulan yang bisa kami simpulkan. Yang pertama, untuk perawatan cabai di musim cuaca ekstrim, penyemprotannya harus lebih ekstra ya, artinya durasinya harus lebih pendek, bisa 2, 3, atau 4 hari sekali. Kemudian penggunaan pupuknya teman-teman, ini kita harus mengurangi unsur nitrogennya, karena ketika curah hujan tinggi ini perlu kita mengurangi unsur atau kandungan nitrogennya agar tanaman kita lebih aman. Dan selanjutnya teman-teman bisa menggunakan tambahan kalsium. Oke, itu saja teman-teman yang bisa kami bagikan. Mudah-mudahan tayangan kami kali ini bermanfaat dan menginspirasi teman-teman sahabat petani. Terima kasih selalu setia menyimak video kami sahabat petani Lampung Channel. Salam sehat, salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.